Dikisahkan, suatu ketika Baginda Raja terlihat gembira karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan dikenakan. Perdana Menteri lalu berkata, "Paduka yang mulia, memang jubah Paduka masih bagus-bagus dan indah, tapi Paduka membuat jubah baru saja, mengingat nanti adalah hari yang istimewa." Ternyata saran dari Perdana Menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Ya, saya setuju, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita membuat sayembara, Paduka?" usul Perdana Menteri. "Terserah kamu, urusan ini aku pasrahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah yang paling bagus untuk Paduka akan diberikan hadiah besar. Pada keesokan harinya setelah pengumuman, datang dua penipu ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa langganannya adalah hanya dari raja-raja. Karena penampilan mereka meyakinkan, Baginda Raja tertarik dan mempercayainya. "Sekarang jubah apa yang akan kalian buatkan untukku?" tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas, Paduka, supaya penampilan Paduka nanti akan terlihat gemilau dan berwibawa," jawab kedua penipu. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah saya miliki," gumam Baginda Raja. "Baiklah, lalu apa saja yang kalian butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Kami butuh 5 kantong emas, Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal jadi benang," jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka berdua. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian Baginda Raja perintah Perdana Menteri untuk menemui dua pria tersebut. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi apa belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap Perdana Menteri menuju kamar dua penipu itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Paduka sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya, Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" jawab mereka sambil menunjuk arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku tidak melihat apa-apa," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai orang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah indah ini." Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Tidak ada jubah di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka sendiri yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua pria tersebut. Saat Baginda bertanya jubahnya, mereka pun menjawab dengan hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai raja yang bijaksana, tentu Paduka yang mulia bisa melihatnya." Hal ini juga membuat raja kebingungan. Pasalnya, ia tidak melihat jubah yang tergantung di lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangatlah indah. "Wahai Paduka, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah yang mulia bersedia memakai jubah ini?" tanya mereka. Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya
sementara kedua penipu itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia tidak sama sekali melihat jubahnya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubahnya ada pada tubuhnya, karena dia tidak ingin dianggap sebagai raja yang tidak bijaksana. Setelah dianggap pekerjaannya sudah selesai, kedua pria itu pun pamit pulang dengan membawa 5 kantong emas. Pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambutnya dengan mengenakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. "Wahai Paduka, kenapa Paduka telanjang?" tanya Abu Nawas. "Apa kau bilang? Ini jubah emas terbaikku, Abu Nawas. Jubah ini dibuat penjahit profesional," bentak Baginda Raja. "Siapa penjahit itu? Apakah Paduka mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak, tapi pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah para raja-raja," jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka telah ditipu oleh mereka," kata Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya Baginda tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, "Wahai Menteri, apakah kau melihat jubah yang saya kenakan?" Dengan penuh ketakutan Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun yang mulia, sebenarnya saya juga tidak melihatnya. Tapi karena saya takut dianggap sebagai Perdana Menteri yang tidak bijaksana, terpaksa saya berbohong Paduka." "Kurang ajar, kedua orang itu telah menipuku. Mereka juga lari membawa 5 kantong emas," gerutu Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya punya ide untuk menangkap kedua orang itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Apakah Paduka punya jubah warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku punya. Kebetulan belum pernah aku pakai," jawab Baginda Raja. "Bagus, nanti pas hari kerajaan, Paduka kenakan jubah itu untuk berkeliling kota. Dan saya akan menempatkan beberapa orang di sudut jalanan kota. Ketika orang-orangku bertanya, jawab saja ini jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberi hadiah tambahan," jelas Abu Nawas. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan yang berwibawa, Baginda dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Mereka yang direncanakan ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja membalas, "Ini jubah buatan 2 orang asing dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya, setiap melewati sudut kota, Baginda membalas perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut pawai mendengar perkataan raja. "Apa benar jubah itu ada?" tanya penipu kepada kawannya. "Kau lihat sendiri, sang raja telah memakainya," jawab kawannya. "Kalau begitu besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan," kata si penipu. Mereka pun akhirnya masuk perangkap Abu Nawas. Dan keesokan harinya, kedua penipu itu segera datang ke istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun, ketika menemui Baginda Raja, kedua orang ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Abu Nawas ditangkap dan diborgol karena membohongi prajurit kerajaan.
Pada suatu pagi hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa prajurit. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah abdi," jawab Abu Nawas. Terkesan asal bicara, komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan? Dan setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas. "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopannya. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba, Tuan Abu," katanya. "Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan malu hati. Al-Kisah. Suatu hari Abu Nawas mondar-mandir kebingungan disebabkan
dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika tidak mampu melunasinya, dipastikan Abu Nawas akan dipenjarakan dan aset hartanya akan disita oleh kerajaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas harus mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makan. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Aha! Aku punya akal." Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila?" Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas membiarkan keterperanjatan istrinya hanya dengan senyum. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh pemahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-angguk. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. "Hai Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kau sudah terlalu banyak hutang dan tidak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko?" tanya sang khalifah. "Maafkan hamba, duhai baginda raja yang bijak. Hamba tidak memiliki semua yang baginda sebutkan itu. Hamba sekarang telah jatuh miskin," ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. "Kau jangan berbohong, wahai Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan," tegas Khalifah Harun ar-Rasyid. "Benar baginda, hamba tidak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan milik hamba lagi. Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi buat disita." "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kau jangan mempermainkan persidangan mulia ini. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi." "Benar baginda, hamba tidak berdusta. Tadi malam setelah mengetahui hamba tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba meminta hamba untuk menceraikannya, dan dia meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas nama istri hamba. Hamba pun telah menyerahkan semua tanpa tersisa, dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita." Sang khalifah tercenung. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas serta saksi-saksinya pun dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya pada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, "Aku ingin mengajaknya rujuk kembali." Sang khalifah dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat
kecerdasan si Abu Nawas melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Suatu hari, Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. "Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas.
Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur, Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas. "Oh silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman karena banyaknya tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman, izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Cara membagi hukum.
Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke istana karena dipanggil untuk menemani sang raja yang sudah lama kangen akan cerita lucu Abu Nawas. Mereka berbincang-bincang dengan riang gembira. Setelah sekian lama berbincang-bincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar," kata Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kaget sekali mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak? Raja sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Namun karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas bukannya mengelak, malah dia menyetujui permintaan raja tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas sangat sibuk sekali untuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan ibunya dan dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya orang yang diinginkan ketemu juga. Dengan panjang lebar Abu Nawas menjelaskan maksudnya kepada perempuan itu. Ia pun berjanji akan membagi hadiah yang akan diterimanya dengan adil, yaitu separuh-separuh. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya sang raja. "Benar tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas ya, kalau bohong, maka aku akan hukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua itu. Mendapat hadiah. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Raja Harun ar-Rasyid tertawa cekikian dan akan menghukum Abu Nawas 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku pun berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Akan tetapi engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata baginda raja. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas dengan susah payah memeras otak agar terhindar dari hukuman. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman itu. "Wahai tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, biarlah yang 50 pukulan saya yang menerima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu," kilah Abu Nawas. Dalam hati raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya raja mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun paduka raja,
jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka. Tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baiklah, terimalah pula bagianmu ini, kata Baginda Raja sambil memberikan uang 50 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun ar-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uangnya untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu diketahui Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu. Tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tidak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati, pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain si pemilik rumah. Abu Nawas pun terkaget-kaget. Secara spontan, pencuri itu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Saya malu padamu karena saya tak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia bersyukur sekaligus heran karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangga, sehingga ia selamat dari hajaran massa. Abu Nawas singgung politikus jual-jual agama. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja, untuk berbincang-bincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun, Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja.
Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian terpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran, sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran. Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, agama, agama, ada yang mau membeli agama. Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dibawa ke sini? Abu Nawas kemudian menjawab, mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar. Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah? Abu Nawas kemudian menjawab, jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya, ucap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat, jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu. Abu Nawas kemudian bertanya, lantas kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab, bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam,
Kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, jawab Abu Nawas, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut saya, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sikap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus. Meskipun yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang yang tanpa ragu, apalagi menjelang pilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Al-Kisah. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja. Hai, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak kemari. Apakah aku harus memanggil lebih dulu untuk melepaskan rasa kangenku padamu? Sapa Baginda berbasa basi. Kalau Baginda memanggil hamba, pasti ada apa-apanya, ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. Benar Abu Nawas, aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Santai saja, sekedar untuk menghilangkan stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang bisa melaksanakan perintahku akan dapat hadiah. Sebaliknya, yang gagal tentu saja akan mendapat hukuman. Apa hadiahnya Baginda Raja dan apa pula hukumannya? Tanya Abu Nawas tak sabar lagi mendengarnya. Hadiahnya sekantung uang dinar emas, tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana? Sesuai kan? Oke, perintah Baginda siap hamba laksanakan. Kalau begitu, dengar dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakan. Barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti. Bagaimana? Bisakah dimulai sekarang? Siap, ujar para menteri serempak. Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Si cerdik ini mulai mencium gelagat tidak beres dari permainan ini. Abu Nawas mulai waspada. Semua jongkok. Baginda memberi perintah dan aba-aba. Segera semua yang hadir di balairung istana berjongkok menuruti perintah Baginda Raja.
Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri seketika tengkurap bersama-sama. Berdiri. Para menteri dan Abu Nawas langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Abu Nawas celingukan. Lantai balairung istana tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi karpet. Para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, bergantungan di rantai lampu, dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas berpikir keras. Dia harus menemukan akal. Kalau tidak demikian, hukuman membersihkan kandang kuda sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan baunya kandang kuda. Tidak pakai lama, tiba-tiba Abu Nawas meloncat ke punggung Baginda. Dalam hitungan detik, Abu Nawas sudah berada di gendongan Baginda Raja. Baginda berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan Abu Nawas, lepaskan!" teriak Baginda sembari berusaha keras melepaskan pelukan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau melepaskan cengkramannya. Semakin Baginda menarik tangan Abu Nawas, semakin kuat Abu Nawas mencekram Baginda Raja. "Lepaskan Abu Nawas, lepaskan. Aku menyerah kalah." Pungkas Baginda menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda harus merelakan sekantong uang dinar emas jatuh ke pelukan Abu Nawas. Suatu hari di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali, saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kamu tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja Paduka, tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1, balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja Paduka, Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu." Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas.
karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Benarkah? Ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa saja. Di sana banyak sekali hewan-hewan. Singanya juga banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," jawab Baginda Raja. Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak akan makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati," jawab sang menteri. "Wah, mantap itu. Baiklah, nanti antar aku ke sana. Nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa, karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap hari akhir tahun saja," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian, rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Wahai Paduka, apakah benar cerita sang menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Ya benar. Memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Baginda Raja percaya," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena kuda pemberian Paduka, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, 'Aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja?' tutur Abu Nawas. "Hah, yang benar saja. Apakah kuda itu bisa bicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak Paduka. Kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Abu Nawas yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan alasan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 1 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman 1 bulan penjara. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepala. "Ini kebun milikku, jangan mengaku-ngaku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama kukuh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan.
Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana. Ujar Baginda angkat tangan. Baik Baginda Raja, sambut Abu Nawas dengan ta'zim. Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani? Itu bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Ini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja Harun ar-Rasyid akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri? Kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang? Abu Nawas balik bertanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, berapa jumlah genting di rumah Tuan? Hakim ganti yang gelagapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, kebenaran ada di pihakmu, katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, yaitu Abu Nawas. Ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain. Al-Kisah, Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung.
"Wahai istriku, maafkan saya sayang, tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidup hanya pas-pasan," tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri pura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sup yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri yang terlena dengan pujian itu lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sup pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang sangat luar biasa. Seketika itu Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Aku teringat almarhum ibuku. Aku teringat almarhumah ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sup seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibuku. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Ya sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sup pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sup yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali, bahkan tak jadi minta dibelikan kalung. Dikisahkan ada seorang pengembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya,
si pengembala merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya, yaitu pemotong rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si pengembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab enak saja, "Mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan." "Sudah sana, pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si pengembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya menyuruh si pengembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si pengembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si pengembala menuntaskan hajatnya buang air besar, ia kembali menemui si pemotong rumput. Si pengembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya." Si pengembala memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si pengembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si pengembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda, tapi ternyata dia adalah seorang pencuri yang telinganya juga tuli, dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si pengembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda, "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Malah ia marah padaku," ucap si pengembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Karena ia jatuh, ia mengira si pemotong rumput dan si pengembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. "Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa.
terhadap pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hai kawan, suruh dia katakan padaku, mengapa ia menolak pemberianku, teriak si pengembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tulis, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang pemilik kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya, mereka menuduhku melukai dombanya. Si pengembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikutan berkata, Tuan Sufi, saya akui saya bersalah, saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tulis saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga. Secara bergantian, mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk. Atas kebenaran dari situasi ini, mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si pengembala, ia segera giring gembalanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sendiri tadi gemetar, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Cara melihat setan. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebijakannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi dan main wanita. Si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku? Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. Tentu saja bisa, cepat sekali kau bertemu denganku, jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas? Tanya laki-laki itu kembali. Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu, jawab Abu Nawas. Lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa. Kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya sambil tertawa.
Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai kau, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu berkata, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda, "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi, maka dari itu bertobatlah wahai pemuda. Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah." Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Suatu hari ketika Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya, tapi pancinya tidak dikembalikan hingga tetangga itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" tanya sang tetangga. "Wah, saya lupa. Sebentar," jawab Abu Nawas. "Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," lanjut Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangganya berharap panci itu akan beranak lagi. Begini gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas,
mana pancinya, kok lama? Tanya dia. Tetangganya membayangkan, kalau kemarin anak pancinya 1, berarti kalau lebih lama begini anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya, ujar Abu Nawas. Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal, ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia, kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan tidak diterima, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati kamu berkomentar, tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia, kalau menguntungkan pura-pura tidak masalah, kalau merugikan mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya, lanjut Abu Nawas.